warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya lagi sama Ibu Susana Sri Wulandari, yaitu pencipta lagu daerah yang berjudul Tiga Raksa. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah sehat selalu. Nah, jadi Ibu Susana ini guru saya ketika saya masih sekolah di SMK. Saya biasa manggilnya Bunda Susan. Saya masih ingat banget waktu SMK, saya bawain lagu ciptaan Ibu Susan yang berjudul Tiga Raksa, Bu. Sampai ke tingkat provinsi berkat bimbingan Ibu Susan ini. Terus sebelum ngobrol lebih jauh, kita perkenalkan dulu. Nama saya Salwa Fajriah, saya dari Prodi Sastra Indonesia Universitas Pamulang, kelas 01 Said 001. Sebelum kita bahas soal karya, kalau boleh tahu, alat musik apa yang Ibu pertama kali Ibu bisa terus Ibu mainin gitu? Waktu kecil sebenarnya banyak, Salwa. Kelas 3 SD. Kelas 3 SD itu kalau di lingkungan keraton kan wajib bisa main gamelan. Iya. Yang saya senangin waktu itu bonang. Karena apa? Di depan biar kelihatan Oh iya. orang. Kalau di Spotlight. foto dulu kan suka banget kalau main musik di foto kelihatan jelas Iya. gitu. Bangga gitu ya. Jadi terobsesinya, wah kalau aku ngendang di belakang nggak kelihatan, ketutupan teman-teman. Kalau bonang pasti di depan ya. Makanya senang dengan alat itu. Setiap ada lagu baru kadang nanggung sendiri, menciptakan apa namanya nada-nada gitu. Salwar akhirnya langsung ayo kita garap seperti itu. Pelatih suka dari kecil seperti itu. Oh, seperti itu. Di belakang saya kayaknya di gitar nih, kira-kira ada apa ya, momen bersejarah apa di gitar ini gitu? Ada matul gitar klasik. Aduh, Pak Koko ini kalau ngajarin sulit ditangkap. Akhirnya saya beli ke tempat temen, berusaha rangdung. Kalau klasik lebih detail banget, salah. Jari nggak boleh begini, ini nggak boleh gini. Perpindahannya harus halus, luar biasa. Tapi saya jadi suka untuk gitar. Jadi awalnya karena memang tuntutan iya, harus betul, matkul nilainya pengennya cita-citanya A+, saya nggak mau C. Kan Oh, gitu, iya. gitu. Akhirnya saya sampai kebeli gitar itu. Jadi ini gitar itu udah melegenda. Dulu sebelum angkatanmu, tahun angka 2016, ini yang membawa Aulia sampai ke Kalimantan tingkat provinsinya. Terus yang kedua Agnes Vanessa ke Palembang. Yang ketiga Budi Mandaharjo sampai terakhir di mana ya, di Kupang. Oh, iya. Di Kupang terus Lomba ya? lomba ini tradisional hanya dulu ditentukan kan lagunya ini. Kalau ini kan ciptaan baru, cipta lagu harus baru. Yang namanya cipta lagu kan di mana-mana harus baru. Itu tidak dulu ditentukan, ini ciptaannya Banten harus kamu mainkan. Seperti itu. Kalau sekarang angkatannya sebelum Salwa dan Salwa, alhamdulillah saya bertemu Salwa yang bisa melahirkan juara untuk kabupaten 1 ya Pak. Karena permainannya luar biasa, halus, jelas, vokalnya bagus, anaknya cantik. Kita lanjut ya Bun. Nah, untuk pencipta lagu kan biasanya punya kebiasaan unik gitu, kayak tiba-tiba ada tersirat melodi atau nada gitu, fokus ngulik atau emang tiba-tiba dapet gitu? Karena Bunda mencipta tiap tahun Ya. jadi tahun ini aku mencipta apa ya, tahun ini aku mencipta tentang Tiga Raksa deh, terus saja keliteran ke Tiga Raksa. Tiga Raksa itu ada bambu berjejer, saya nongkrong aja di situ mojok gitu, tiba-tiba oh iya Tiga Raksa itu kan ibu kotanya kabupaten. Langsung ditulis dulu, sampai rumah saya cari
nadanya. Wah, ini harus Daminati Lada karena Bunda buta untuk nada-nada Sunda. Demungnya Sunda saya pukul deng, saya cocokkan dengan gitar. Jadi butuh bantuan Butuh alat bantu musik alat musik tradisional punyanya Sunda. Iya. Kalau nggak gitu nggak dapat. Betul. Makanya dibilang Dewan Juri, ini chordnya sangat unik, Iya, mendekati betul. Daminati Lada ya karena saya padukan dengan musik Iya, benar. demung. Oke, kita lanjut ya, Bun. Lagu ciptaan yang Ibu punya ini kan liriknya bermakna ya, menciptakan tentang kota tiga raksa. Sebenarnya dilihat dari daerah tersebut kemudian diubah menjadi sebuah melodi, apa dari alam atau keseharian masyarakatnya nih? Satu, kebiasaan dia menganyam bambu dan sekarang masih ada. Dan sekarang lebih modern, bikin yang untuk songkok itu sekarang di Kain ya? songkok dari bambu. Untuk Ibu menciptakan lagu daerah berbahasa Sunda ini, sedangkan Ibu berlatar suku Jawa Jawa, banget. betul. Aku sempat bingung waktu itu, kok bisa gitu? Gimana? Apa kesulitan? Apa gimana tuh prosesnya? Saya tanya, ini kalau tulisan begini bacanya gimana, nadanya gimana? Tulisan, begini Bun. Tulisan, ini apa? Seuer sulit sekali. Nah, seuer, aduh ya Allah, Iya. seperti itu memang ya Allah. UE banyak banget, perasaan temuan Kalau Sunda banyak emang banget. bener gitu. U-nya terus, duh, mau seuer aja kok, suer terus, aduh, sangat. Tapi unik bagi saya, makanya dengan keunikan itu terciptalah lagu Tiga Raksa yang unik. Gitu. Gitu. Baik. Kenapa nggak mengangkat apa ya, lagu yang memang dari bahasa Jawa yang memang biasa Ibu gunakan gitu? Semboyan saya gini, salah. Di mana saya berpijak, di situ aku berbuat karya. Karena di pijak saya di sini adalah di wilayah Tangerang dan wilayahnya Banten, pasti akan menggunakan bahasa-bahasa dialek Iya, betul. Banten, Sunda. Di lagu ini kan punya nada yang mendayu. Kalau boleh tahu dari mana bisa dapetin nada untuk yang benar-benar khas bahasa Sunda itu? Mendengarkan lagu-lagu Sunda. Oh, ciri khasnya seperti ini. Terus, oh kalau Banten begini. Memang sangat sulit dari Sunda ke Banten. Ini ambil tengah-tengahnya. Lagu yang pernah saya bawa ini kan ada bagian yang emosional pas dibawain gitu, kayak di ref. Kalau menurut Ibu bagian mana tuh yang paling bagus pas emosional banget pas ditekankan? Ref. Ref juga. Ref. Di ref ini memang kunci ya racunnya lagu ini. Ralnya saya dulu ambilnya kakungku seerwarga itu. Iya, di situ benar-benar Itu ralnya. Nah, terus baru masuk ke emosionalnya kan dapat juga. Ya teman-teman, ini sekarang aku lagi pegang partitur lagunya, lagu ciptaan Ibu Susana. Ini berjudulnya Tiga Raksa. Jadi di lagu Tiga Raksa ini memang proses pembuatannya satu kali jadi atau ada Sekali jadi, alhamdulillah, karena waktu itu kan waduh, belum nyari pemain gitarnya. Aku harus jadi dulu. Akhirnya tidak makan seharian. Hanya pengen lagu ini bener, hanya 4 jam langsung kelar. Lagu tanpa bongkar pasang nada. Keren banget berarti. Wah, ini kok sekali jadi pasti mau juara lagi. Bener aja juara kan? Alhamdulillah. 2 kali dibawain ya. Terus boleh nggak diceritain dari awal kenapa bisa mengangkat objek daerah Tiga Raksa ini? Kenapa nggak di daerah lain kayak ada Pandeglang atau? Oke. Berawal kenapa saya ngangkat Tiga Raksa? Tiga Raksa itu kan kabupatennya Tangerang. Ini yang saya angkat itu ke daerahnya harus kental karena harus menang
pasti nanti lawan-lawan saya ngangkat Serang, ngangkat Cilegon, ngangkat Pandeglang, pasti seperti itu. Akhirnya saya tetap kuat menciptakan Tiga Rasa, menerangkan bahwa Tiga Rasa ini ibu kotanya loh, Kabupaten Tangerang. Ini kotanya ini yang harus kamu lihat, bahwa kamu urusan kependudukan ke sini, ini ke sini, itu berangkatnya dari situ. Terus akhirnya saya lanjut, saya cari dulu Tiga Rasa seperti apa. Oh, banyakin tanaman bambu dan orang-orang selalu nganyam untuk topi pramuka, gede-gedean, offsetnya sampai ke luar negeri. Oh, bagus. Boleh ke pertanyaan selanjutnya. Kalau boleh memberikan kalimat penutup untuk generasi muda yang mungkin mulai lupa dengan daerahnya, ada pesan nggak ini buat ibu, dari ibu? Pasti. Gimana tuh? Anak muda adalah harapan bangsa. Karena budaya kita sudah hampir terkikis. Kalau enggak, kalian penerus bangsa yang akan melestarikan dan mengembangkan budaya daerah tidak ada. Caranya seperti apa? Oh, daerahku punya ini. Kemudian dikulik mau dibikin tarian, dikulik mau dibikin lagu. Silahkan. Itu generasi yang luar biasa yang mau menjadi pelestari budaya. Sampai-sampai anak remaja bahkan masih di bangku sekolah mau ngulik lagu, mau bikin ini, mau bikin tarian atau bikin apa, lagu apapun boleh. Sekarang malah ada yang terkenal loh, Tabula Bali. Iya, itu Nah, daerah timur ya. itu aja anak negerinya dia kan, Iya. anak daerah dia kan, Tabula Bali. Jadi belum sampai tenar, dia punya teman orang Sumatera, masukin dong talempong gue. Dengarkan musik Tabula Bali, ada musik talempongnya. Talempong itu yang bagian apa? Sumatera. Sumatera. Ada instrumen iya, yang masuk. iya, iya. Nah, itu mereka teman tongkrongan. Salah satunya ada yang orang Sumatera. Betul. Gua pengen masuk dong, talempong gue begini. Langsung dia mainkan. Iya, Jadi kolaborasi. Betul. Seperti itu. Itu udah ada contoh Tabula Bali. Dia pengen mengangkat lagu daerahnya. Kalau dipikir Tabula Bali apa artinya kan gitu. Oh, seperti itu. Boleh diberi judul apa aja, yang penting unsur ke daerahnya ada. Itu namanya pelestari budaya bangsa. Sampai sekarang lagu itu terkenal di luar terkenal. negeri pun. Betul. Booming kan? Betul. Ya. Mungkin segitu aja kita udah cukup Bu untuk hari ini. Luar biasa perjalanan dalam menciptakan sebuah lagu. Saya jadi sadar bahwa di balik lagu yang Ibu ciptakan ini, sampai saya bawakan ke tingkat provinsi dulu, ada dedikasi doa cinta Ibu dan tuangkan setiap notasinya Bu. Terima kasih sudah menjadi guru sekaligus mentor yang menjaga akar budaya kita bisa dikembangkan, mungkin bismillah di generasi selanjutnya. Saya bangga pernah menjadi bagian dari perjalanan karya Bunda sehingga ke tingkat provinsi, dan saya harap generasi selanjutnya juga bisa melanjutkan ya Bu. Ya, Harus banget teman-teman. Di podcast ini semakin banyak anak muda yang berani tetap berkarya, karena nada Ibu Bapak adalah detak jantung kebudayaan teman-teman. Sampai jumpa teman-teman, salam budaya. Terima kasih Bu. Salam budaya. Sukses selalu. Ya, terima kasih.